Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori mimetik dalam ilmu sastra itu merupakan suatu teori yang membahas kedudukan karya sastra yang meniru dari fenomena yang disebut universe. Jadi sastra adalah tiruan universe. Nah, bagi ilmu sejarah, universe adalah peristiwa-peristiwa sejarah yang tidak terbatas. Artinya, universe atau mimetik sebenarnya merupakan aspek kesejarahan di dalam penelitian sastra. Jadi, mengapa ya karya sastra itu seringkali mengandung cerita sejarah atau kisah sejarah, sehingga kemudian orang menyebutnya sebagai novel sejarah. Nah, tetapi ketika orang berbicara mengenai sastra tradisional, maka orang mengatakan bahwa sastra tradisional itu disebut juga sebagai karya historiografi tradisional. Ya, karena di situ memang ada unsur kesejarahan yang dibahas. Meskipun unsur kesejarahan itu tidak bisa menangkap seluruh peristiwa dan kemudian peristiwa itu ditulis. Nah, jadi sejarawan memang mempunyai kelemahan untuk bisa menulis semua peristiwa yang terjadi pada satu hari. Karena dalam satu hari, peristiwa sejarah itu istilahnya terjadi secara terus-menerus ya. Jadi ada satu peristiwa disusul dengan peristiwa lain, disusul lagi dengan peristiwa lagi, dan seterusnya. Jadi sejarah menjadi sulit untuk ditulis karena tidak semua orang mempunyai perhatian yang sama pada hal-hal tertentu. Ada kecenderungan bahwa di dalam sejarah yang dilihat adalah peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa yang menarik, peristiwa-peristiwa yang dianggap ya mempunyai pengaruh yang lebih luas, sehingga sejarah kemudian lebih banyak memilih. Jadi sejarawan melakukan pemilihan ya, terutama bisa topik, bisa tema, bisa masalah ya, karena penulisan sejarah juga berlandaskan kepada masalah penelitian. Nah, jadi dari situ kita melihat bahwa sejarawan melakukan seleksi terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap mempunyai pengaruh yang luas terhadap kehidupan masyarakat pada masa ya sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Nah, maka hal-hal yang sepele atau peristiwa-peristiwa yang dianggap sepele itu seringkali tidak menjadi perhatian khusus sejarawan. Tetapi sastrawan bisa menulis peristiwa-peristiwa yang tidak besar atau peristiwa biasa-biasa saja menjadi peristiwa besar. Nah, sebagai karya sastra misalnya, Bharatayuddha itu menceritakan peristiwa makan atau pesta. Tetapi pesta yang ada di dalam Mahabharata itu adalah pesta yang merupakan pesta yang
berstrategi gitu ya. Artinya Kurawa berstrategi untuk menjebak para Pandawa supaya mereka bisa dibunuh ya, bisa dimusnahkan dengan cara pesta. Maka seringkali muncul, janganlah kita terjebak oleh makanan ya, dengan pesta itu. Karena ajakan makan itu adalah ajakan yang membahayakan. Nah, sehingga dan benar juga bahwa Pandawa hampir saja terbunuh ya karena menerima ajakan makan. Jadi di dalam ajakan makan ada strategi yang membahayakan. Jadi peristiwa makan itu sangat penting menurut kacamata karya sastra. Tetapi bagi sejarawan, makan itu merupakan peristiwa yang kecil. Ya, jadi soal ya makan bersama dengan tamu, misalnya tamu negara, itu pun dianggap suatu peristiwa yang biasa-biasa saja. Gitu. Nah, kemudian juga ada peristiwa mandi dalam karya sastra. Jadi para bidadari mandi di telaga. Bagi karya sastra itu penting. Karena dengan mandinya para bidadari di telaga, maka ada kesempatan Joko Tarub untuk mencuri baju salah satu bidadari itu. Dan akibat pencurian itu, maka Joko Tarub bisa mempunyai istri dari kalangan bidadari. Nah, ini bagi karya sastra, mandi saja ini penting. Ya, bisa menjadi motif suatu cerita. Tetapi dalam karya sejarah, mandi itu dianggap sebagai peristiwa yang rutin. Nah, oleh karena itu, tidak ada peristiwa mandi yang sangat penting dalam sejarah yang katakanlah diberitakan atau diinformasikan atau ditulis oleh sejarawan, karena mandi adalah peristiwa rutin. Jadi peristiwa rutin adalah peristiwa makan, peristiwa tidur, peristiwa mandi. Itu adalah peristiwa rutin yang oleh sejarawan jarang sekali diekspos di dalam karya sejarah itu. Juga dengan cara misalnya menggunakan baju, memilih baju misalnya, itu seringkali tidak begitu diperhatikan. Nah, tetapi ketika orang sudah memasuki transformasi dari sejarah menjadi film, maka kesulitan yang paling parah adalah bagaimana dari narasi historiografi berubah menjadi film yang tampak ya secara audiovisual. Jadi suaranya tampak, gambarnya juga tampak. Jadi sejarah ketika mentransformasikan dirinya menjadi audiovisual itu memang ini seringkali menjadi suatu kesulitan bagi sejarawan untuk menggambarkan misalnya baju, situasi rumah, situasi jalan, situasi alam sekitar, itu memang harus digambarkan ketika menuju ke audiovisual. Begitu juga suara. Ya. Jadi di situ ada percakapan. Jadi kalau di dalam karya film ada percakapan antar para pelaku. Nah, tetapi ketika historiografi ditulis, maka sejarawan tentu tidak akan menyajikan percakapan dengan kalimat-kalimat langsung di dalam karya sejarah. Karena merekonstruksi kalimat langsung pada karya sejarah itu tidak
tidak biasa dan sangat mungkin bisa sangat dihindari karena perkataan langsung itu merupakan suatu hal yang kalau ditulis dalam karya sejarah itu harus benar-benar pasti. Nah, sehingga jarang sekali di dalam karya sejarah ada percakapan langsung. Kecuali pada karya sejarah yang disebut dengan biografi atau autobiografi. Jadi, satu-satunya karya sejarah yang terdapat percakapan antar pelaku itu baru masuk dalam autobiografi atau biografi. Selebihnya kita tidak akan menemukan percakapan langsung. Nah, itulah kelebihan sejarah. Jadi ketika sejarah memasuki penulisan autobiografi dan biografi, maka sebenarnya itu seperti karya sastra, tapi benar-benar karya sejarah. Ya, jadi karya sejarah yang mengandung percakapan langsung seperti yang terdapat pada karya-karya sastra. Jadi mungkin sekarang kita bisa berbangga bahwa sejarah ternyata juga bisa menyamai sastra, terutama di bidang autobiografi dan biografi. Karena mengisahkan seperti karya sastra itu ya. Karena di situ meskipun ada analisis dari penulis biografi gitu ya. Nah, kalau autobiografi saya kira murni ya menuju ke karya sastra. Tapi kalau yang biografi karena ditulis oleh orang lain, maka di situ ada unsur kesejarahannya dan juga ada unsur sastranya. Ya, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.